Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Inzaki, NIM 1921311020. Kelas 3A Hukum Pidana Islam. Di sini saya akan menjelaskan sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Yang pertama yaitu konsepsi formal substantif hukum Islam. Konsep yang dimaksud adalah konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Pemikiran hukum Islam menurut Syad menjelaskan bahwa konsep hukum-hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yakni hukum Islam periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang normatif sebagai hukum suci dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah yang bersifat teknis dalam tataran hukum positif. Menurut para fuqaha, dapat diringkas bahwa istilah fikih mengandung dua pengertian. Yang pertama adalah memelihara masalah-masalah hukum syara yang praktis atau berkaitan dengan perbuatan yang diambil dari Quran dan Sunnah. Yang kedua yaitu kumpulan hukum syara. Selain itu, para fuqaha juga berpendapat bahwa bila dibandingkan dengan pengertian syariah dan fikih, keduanya memang mengandung hubungan yang umum dan khusus. Pemikiran Syad secara esensi tampak sangat berbeda. Syad memfokuskan hukum pada pengertian bahwa hukum sebagai kesatuan norma yang mengikat manusia. Dengan demikian, hukum Islam yang dimaksud ialah baik pada masa Nabi Muhammad hingga masa Umayyah lebih mengacu pada praktik hukum yang timbul di masyarakat. Juhaya Aspraja berpendapat bahwa yang membahas fikih tidak terlepas dari dua dimensi, yakni dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa pemikiran hukum Islam yang dikaji oleh Syad jauh dari dimensi teologis. Ia hanya bersifat yudisial semata, sehingga Syad berkesimpulan bahwa hukum Islam dimulai pada akhir pemerintahan Umayyah dalam pengertian hukum yang bersifat teknis. Namun bila dilihat lebih dalam, Syad tidak konsisten dengan penggunaan istilah yang ia gunakan. Secara garis besar, ia juga mengartikan bahwa hukum Islam adalah hukum yang suci di satu sisi dan hukum Islam secara teknis di sisi yang lain. Bahkan konsep hukum Islam dalam pandangan Syad bila diukur dengan standar ilmu hukum, hal ini merujuk kepada hukum dalam arti tata hukum, keputusan pejabat, petugas, proses pemerintahan. Dengan demikian, konsep ini sungguh jelas berbeda dengan konsep hukum Islam. Pandangan hukum Islam sebagaimana yang digaji oleh Syad secara prinsipal amat berbeda dengan pemahaman para ulama fikih. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada awal bahwa hukum Islam memiliki dua dimensi, yakni ilahiyah dan insaniyah. Kaitannya dengan hukum Islam bahwa yang terdapat dalam sumber Quran dan berbagai literatur lainnya, dua diartikan ini tampaknya diabaikan oleh Syad, terutama ketika ia melihat hukum pada masa Rasulullah dan sahabat. Oleh karena itu, maka tidak heran apabila Syad ini mengatakan bahwa hukum Islam dimulai pada masa Umayyah. Terminologi yang digunakan Syad merupakan sesuatu yang dianggap dinamis. Ia menggunakan dua buah kata yang berbeda dalam dua bukunya yang terkenal, yaitu Muhammadan dan Islamik. Pemikiran Syad juga mengalami dinamika, tetapi secara substansial hukum Islam di mata ia harus memiliki sifat teknis dan formal. Syad juga cenderung berpikir yang praktis tanpa memasukkan unsur teologis sebagaimana yang pengertian fikih dalam Quran, hadis, dan kesepakatan ijtihad. Dan juga Syad tidak merinci asal mula kata syariah dan fikih secara utuh. Yang kedua yaitu konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Sebagaimana yang sudah dijelaskan awal bahwa Syad menjelaskan sumber hukum Islam yang pertama adalah tradisi masyarakat pra-Islam atau hukum adat
bukan dari Al-Quran, Sunnah. Pemikiran ini didasarkan pada beberapa hukum adat yang dijadikan awal pembentukan hukum Islam. Analisis ini akan memperlihatkan sejauh mana kebenaran adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam menurut pandangan Syadz dilihat dari sisi teoritis maupun praktis. Tradisi adalah sebagian dari syariah Allah itu sendiri. Artinya bahwa tradisi Arab pra-Islam adalah bagian kecil dari syariah. Oleh karena itu, tidak benar adanya apabila menjadikan sesuatu sebagai bagian dari yang besar sebagai hukum Islam. Selain itu, juga ada penolakan adata atau tradisi Arab pra-Islam sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Sebaliknya pula, penerimaan praktik-praktik adat dapat pula dipandang sebagai kesempatan untuk memperkenalkan fleksibilitas ke dalam rangka pikir hukum Islam. Persoalan lainnya adalah tentang sumber hukum yang merupakan persoalan polemik antara ahli tasawuf dan fikih. Juhaya Esperanza mengatakan bahwa ahli tasawuf berpendapat bahwa sumber hukum Islam secara hakiki adalah Allah, sementara ahli fikih berpendapat bahwa sumber hukum Islam adalah Quran sebagai dalil hukum. Berdasarkan fakta tersebut, para ahli hukum Islam melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sekunder dan bukan primer sebagaimana pandangan Joseph Syadz. Dalam arti diaplikasikannya prinsip tersebut hanya ketika sumber yang primer tidak memberi jawaban terhadap permasalahan yang muncul. Berdasarkan itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa adat dalam realitas sistem hukum memang memiliki keefektifan yang sangat besar dan penting. Benar adanya Syadz berpendapat bahwa adat atau tradisi dapat dijadikan sumber hukum Islam pertama, melainkan sumber hukum Islam sekunder, tetapi Syadz melupakan faktor teologis. Pemikiran lainnya dari Syadz adalah bahwa Al-Quran tidak memberikan standar teknis tentang hukum, misalnya jual beli. Al-Quran hanya menerangkan prinsip antardib, dan menurutnya masih normatif, yang tidak ada jelasnya ukuran tentang teknis transaksi ini. Pemikiran selanjutnya adalah sunnah dari Rasulullah bukan sebagai sumber hukum Islam kedua, melainkan tradisi untuk sunnah dari berbagai aliran pemikiran baik di Mekah, Kufah, Madinah, dan Irak, baik pada masa Rasulullah atau sebelum akhir pemerintahan Umayyah. Syadz berpendapat juga bahwa periode hukum Islam dimulai ketika awal abad ke-2 Hijriah, terutama pada masa akhir pemerintah Umayyah. Pemikiran ini jauh berbeda dan berseberangan dengan pendapat jumhur ulama. Meskipun beberapa ulama juga memiliki pendapat yang berbeda, namun semua sepakat bahwa periode hukum Islam dimulai zaman Rasulullah. Demikian materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.